Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Menjelang sore, kita bertemu lagi di minggu kedua ini, ya. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi perlindungan, semoga sehat selalu. Jadi hari ini kita memulai pembelajaran yaitu dengan diskusi, ya, sesuai dengan tugas yang sudah saya berikan minggu lalu, ya, pertemuan pertama itu yang saya bawa. Nanti minggu kedua kita akan diskusi tentang pengertian pengantar teknologi informasi, ya. Nah, jadi adik-adik sudah baca kan yang sudah saya kirim ke grup kemarin? Ya, Pak. Jadi kalian silahkan kita diskusi untuk hari ini tentang pengantar teknologi informasi. Apa-apa saja yang adik-adik sudah pahami dari materi yang kemarin saya berikan. Silakan. Ada siapa yang mau mulai bertanya? Coba saya tunjuk dulu Ramlah. Ya, silakan deh. Mau bertanya apa? Saya mau bertanya tentang teknologi informasi itu. Kita negara berkembang, Pak. Terus masih banyak juga yang belum paham tentang di pelosok-pelosok begitu, masih ada yang tertinggal begitu tentang teknologi informasi. Terus bagaimana cara kita agar itu teknologi informasi serata dan berjalan bersamaan. Terus itu juga Pak, agar itu teknologi informasi akan banyak begitu yang gitu Pak, yang menggunakan teknologi informasi. Ya. Oke. Ya, bagaimana teman-teman yang lain sebelum saya menanggapi? Mungkin ada dari teman-teman adik-adik yang lain mau menanggapi tentang pertanyaan yang dibawakan yang tadi dipertanyakan oleh saudara kita Ramlah. Ya, mungkin dari Yunita ataukah Nuraisa, ya, mau menanggapi dari pertanyaannya tadi bagaimana dengar ya, sudah benar ini. Bagaimana tantangan atau bagaimana yang harus kita lakukan agar orang yang di pelosok-pelosok itu bisa menerima yang namanya teknologi, ya. Itu ya Ramla ya. Iya Pak, yang tanya sampai ke daerah ya. Ya. Agar bermanfaat juga ya, Pak. Ya, supaya bermanfaat ke mereka-mereka yang ada di desa. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang yang menyalahgunakan teknologi informasi itu, ya. Bagaimana untuk mengurangi dampak dari penyalahgunaan dari teknologi informasi. Ya, sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih lanjut, mungkin dari ada teman-temannya yang mau menanggapi dulu dari pertanyaan teman kita dari Ramlah itu. Kira-kira kalau dari Yunita bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan agar orang atau penduduk di desa itu bisa menerima atau bisa sampai informasi atau teknologi informasi itu ke mereka? Mungkin Pak, kalau dari bagaimana penyuluhan atau kayak semisal kayak apa sih, pemerintahnya dari luar dia masuk dalam memperkenalkan teknologi kepada masyarakat sehingga bisa terjangkau juga dengan masyarakat, karena kalau masyarakat di pelosok kan mungkin bisa dibilang jauh dari pemerintah, dari jangkauan pemerintah, jadi mereka tidak mendapatkan informasi apapun apa perkembangan yang ada di kota. Jadi itulah gunanya pemerintah dia yang mengupdate ke masyarakatnya supaya bisa lebih tahu lagi tentang teknologi yang berkembang di kota. Menurut saya Pak.
Ya, ya itu semua menurut pendapat kita tampung saja pendapatnya masing-masing. Nah, kemudian kira-kira kalau untuk penyalahgunaan teknologi informasi itu bagaimana pendapatnya? Oh, kalau yang pernah saya baca, Pak, kebanyakan hacker itu melakukan mengambil akun seseorang itu karena sebenarnya kata sandi biasanya dari akun yang mudah sekali untuk ditebak. Karena kan hacker itu kan bisa dibilang sudah apa ya, menguasai sekali yang namanya teknologi informasi. Jadi dia bisa saja mengotak-atik kata sandi karena kata sandi yang digunakan di akun seseorang itu sangat mudah. Jadi kita sebagai pengguna akun harus benar-benar pintar untuk menjaga password kita supaya bisa terhindar dari hacker. Ya, betul. Jadi betul ya. Jadi untuk yang pertama tadi, bagaimana teknologi itu supaya sampai ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok. Yaitu betul. Kita mengadakan penyuluhan, ya, memberikan informasi kita yang dari kota itu datang ke daerah-daerah, memberikan penyuluhan tentang teknologi informasi, memperkenalkan kepada mereka tentang apa sih atau seperti apa itu teknologi informasi, sehingga mereka tidak terjebak dengan penyalahgunaan teknologi informasi itu, ya. Nah, sebenarnya Yes. berkaitan pertanyaannya itu berkaitan dengan pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Yang pertama kita memberikan penyuluhan, penjelasan bahwa teknologi informasi itu seperti ini, bahwa seperti apalah ya, media Perkembangannya seperti sosial apa, yang sekarang kita lihat bahwa sudah terlalu berkembang orang pesat. dibilang orang mending tidak usah makan kalau tanpa media sosial. Lebih dahulukan media sosial daripada makannya. Gitu. Jadi mereka Daripada gunakan. ya akhirnya karena keseringan bermedia sosial, dia lupakan bahwa di media sosial itu ada hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan, dia buka semua di situ di media sosial. Baik itu berupa password, baik itu tentang dirinya, dia cerita apa semua itu kan sudah melewati dari teknologi informasi. Akhirnya nanti bisa merusak dirinya sendiri. Ya. Seperti itu kita memberi penyuluhan ke daerah-daerah atau kita memberikan satu sistem informasi untuk desa, untuk daerah itu kita buatkan sistem informasi supaya agar berita-berita yang ada dari kota itu tanpa harus kita datang lagi ke daerah itu untuk memberikan penyuluhan, mereka sudah bisa lihat, mereka sudah bisa nikmati. Contoh, kita buatkan seperti website, kita buatkan sistem informasi pedesaan ya tentang teknologi-teknologi yang berkembang di kota sekarang ini. Terus dibuatkan juga semacam apa ya, pemberitahuan semacam notes itu di masing-masing desa, perangkat desa kita buatkan print out-nya, kita buat seperti poster bahwa hati-hati ya menggunakan sistem informasi, jaga password, jaga email, perbaiki ya, karena di media sosial juga itu kita ada namanya undang-undang ITE ya, nah, itu juga bahaya itu, salah-salah penggunaan teknologi informasi, salah-salah bicara di media sosial, contoh di Facebook atau Instagram itu kan bisa dituntut, akhirnya bisa lebih parah. Nah, mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin ada yang lain. Cukup bagaimana dengan Ramlah? Iya, Pak. Sudah mengerti. Ya, jelas ya. Nah, jadi Iya, Pak. untuk apa namanya? Bagaimana tadi orang penduduk desa itu mengetahui informasi, itu kita adakan penyuluhan atau memberikan aplikasi di masing-masing desa agar informasi yang ada di kota bisa tertular apa namanya tersampaikan dengan baik. Kemudian masalah yang kedua tadi, masalah penyalahgunaan teknologi informasi, nah, itu kita harus berjaga-jaga masing-masing, mulai dari password dan sebagainya itu harus kita jaga. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada yang masih mau bertanya lagi mungkin dari Junita? Sebenarnya pertanyaan itu sudah aneh ya Pak, sudah biasa ditanyakan masalah teknologi.
kenapa negara itu bisa dikatakan maju kalau teknologinya bisa berkembang, Pak? Kenapa biasa kan sebuah negara biasanya dikatakan maju kalau teknologinya itu sudah berkembang. Jadi penentu negara berkembang atau negara bisa maju. Itu Pak pertanyaan saya. Ya. Oke. Bagaimana pendapatnya teman-teman yang lain? Mungkin ada pendapat-pendapat sebelum nanti saya bantu, saya luruskan apa dari pertanyaan Yunita. Bagaimana kita melihat sebuah negara itu kemajuannya dari teknologi informasinya, dari IT-nya, ya, dan dilihat juga dari desa negara yang tertinggal ya, karena tidak ada teknologinya. Ya, Ya, silakan. Siapa? Ramla atau Vera yang mau? Bagaimana, Ramla? menurut saya Pak, dikatakan sebuah negara maju jika teknologinya juga maju karena sumber informasi utama negara itu dari teknologi itu Pak. Terus dari segala aktivitas-aktivitas negara itu berkaitan juga dengan teknologi. Jadi makanya teknologi itu penting dalam kemajuan negara. Ya, betul. Bahwa kemajuan sebuah atau suatu negara itu adalah intinya dari teknologinya. Kita lihat contoh seperti Jepang, ya. Majunya seperti apa? Cina. Karena dia mempunyai teknologi-teknologi yang sudah lumayan canggih dan sangat canggih, karena anggaplah contoh seperti pelayan dari restoran itu mereka sudah tidak menggunakan manusia. Mereka sudah menggunakan robot, ya. Nah, itu mengurangi pembiayaan untuk negaranya, mengurangi penggajian lagi karena sudah ada robot yang menggantikan. Akhirnya pendapatan dari daerah, pendapatan dari dari negara itu besar, banyak yang tersimpan di negara. Akhirnya negara bisa membelanja atau membeli yang lain untuk keperluan negaranya, sehingga negaranya makin hari, makin tahun, makin maju. Karena teknologi yang makin tahun, makin hari juga makin berkembang. Nah, kita lihat sama seperti kayak negara-negara lain yang masih tertinggal teknologinya. Contoh kayak Afrika, ya, daerah-daerah yang Amerika Latin ke sana itu kan masih negara masih tertinggal itu. Yang mereka masih hidup dengan kebudayaan yang mereka bawa dari nenek moyang mereka, yang belum tersentuh dengan teknologi. Nah, itu, ya. Makanya negaranya tidak maju-maju. Kita lihat juga kayak Amerika itu wah lumayan pesat kemajuannya karena teknologinya sangat memadai. Semua mulai dari perbankan menggunakan teknologi perhitungannya itu tidak manual lagi. Nah, bukan orang lagi di sana yang menghitung atau menjumlahkan mulai dari kurs rupiah, dolar dan sebagainya, itu bukan lagi dari manusia yang mengerjakan, itu sudah menggunakan robot, ya, menggunakan aplikasi, menggunakan komputer untuk menghitung semua itu, sehingga mempermudah perhitungan-perhitungan yang ada di sana. Nah, ya. Nah, itulah kemajuan dari sebuah negara atau suatu negara itu dilihat dari teknologinya. Makin maju teknologinya, makin berhasil negaranya. Makin tertinggal teknologinya, makin tertinggal juga negaranya. Nah, sama kita seperti Indonesia sekarang yang dimana kita bukan dipaksa untuk mengikuti teknologi, tren teknologi. Karena dimana sekarang kita lihat dampak COVID ini, pandemi ini, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia itu diharuskan stay at home, ya, tinggal di rumah untuk beraktivitasnya juga di rumah, itu untuk menghindari atau mencegah dari penyebaran penurunan virus COVID-19 itu.
Padahal dulu itu kita sudah diharuskan, sebelum ada COVID ini kita sudah diharuskan untuk belajar online dari rumah, kemudian dibagi itu 60% itu belajar luring, 40% itu belajar daring. Tapi karena dulu itu maksudnya orang berpikir lebih enak belajar luring ya, pertemuan itu kalau daring itu mana kurang kuota lagi kita mau beli, terus jaringan lagi tidak bagus ya. Tapi karena sekarang karena pandemi ya tidak bisa, mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi yang tren sekarang ya. Seperti contoh kayak sekarang kita mengajar menggunakan daring ya, walaupun kita bisa saling bertatapan tapi tidak bisa saling bersentuhan dan sebagainya itu ya. Tapi ya karena kecanggihan teknologi ya alhamdulillah kita bisa belajar walaupun tanpa harus ketemu, tanpa bersentuhan, tanpa berlihat, begitu kita bisa bertatap muka ya, menjelaskan, memperlihatkan atau belajar bagaimana tentang teknologi yang berkembang sekarang ini. Itu jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup untuk 2 pertanyaan itu untuk diskusi kita kelompok 1 ini ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi materi, kemudian kita lanjut lagi diskusi untuk tugasnya untuk membuat makalah yang sudah kita diskusikan pada minggu kedua ini. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.